teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di sebuah perkampungan Dayak. Jadi di depan kita ini adalah sebuah perkampungan yang dulunya itu merupakan salah satu transmigrasi lokal. Mereka ini penduduknya berasal dari danau yang ada di dalam sana, mungkin karena di tiap-tiap bulan tertentu ada banjir, kemudian kondisi rumah-rumah mereka yang tidak memungkinkan, akhirnya dipindahkan ke tempat sini. Dan waktu pemindahan ke sini, di sebelah kita ini ada jalan, tapi jalan ini belum terbentuk. Maksudnya jalan Trans Kalimantan ini belum ada, karena ini pindahnya di tahun 2004 kalau nggak salah. Sedangkan ini itu dibangun sekitar di tahun 2008. Nah, mereka warganya yang tinggal di sini adalah penduduk lokal, jadi transmigrasinya ini disebut juga dengan istilah transmigrasi lokal. Mereka datang di eranya Presiden Megawati, dan kebijakan ini muncul oleh Bapak Bupati Sanggu waktu itu. Oke, kita akan coba jalan, kita lihat susuri seperti apa suasana perkampungannya. Dengan Mbak siapa, Pak? Hah? Dengan Mbak siapa? Oh, ini Angkung namanya. Pak Angkung. Nah, Pak Angkung. Abang? Silong. Oh, Silong. Jadi warga sini juga ya? Iya. Asli. Ini dulunya kalau nggak salah sebagai pemukiman transmigrasi gitu ya? Iya. Di tahun berapa, Pak, itu, Pak? Tahun 2004. 2004. Berarti waktu itu mungkin masih zamannya Presiden siapa? Megawati atau SBY? SBY. Oh, udah SBY. Oh. 2004. Oh, 2004. Oh, jadi sebetulnya kita masih Megawati. Masih Megawati ya? Saya pernah dengar katanya ini dulu waktu era zaman Megawati gitu ya. Iya. Tapi kebijakan ini dibuat oleh bupati setempat, oleh Bupati Sanggau ya. Karena ini masuk daerah Kabupaten Sanggu, Kalimantan Barat. Awalnya dari mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Di Kampung Lama tuh. Di mana itu? Pinggir danau. Oh, pinggir danau. Terentang. Oh, terentang. Kenapa sampai dipindahkan itu, karena apa di pinggir danau? Dari dinas sosial. Karena ini kan memang jalan ini udah mau katanya dipindah ke jalan. Dimasuklah tahan lokal. Oh, jadi mereka waktu pindah ke sini jalan udah kayak gini, Pak? Belum ya? Belum, tanah kuning. Oh, tanah kuning. Iya. Jadi belum aspal kayak gini. Ini kan jalan SKR kan ini. Oh, SKR maksudnya jalan punya PT gitu ya? PT. Bukan punyanya pemerintah dulu. Bukan. Pokok mereka tuh dah nenggek. Maksudnya nenggek itu tinggal nempati yang awal gitu ya? Oh, gitu. Tinggal neruskan, nimbun. Awalnya memang yang buat itu punyanya PT. Iya. Oh, jadi pemerintah terus tinggal neruskan gitu aja gitu istilahnya. Kalau jalan rintis pemerintah dulu sana. Di mana? Ada jalan masuk gitu? Ada. Cuman dipindahkan ke sini. Masih rintisnya. Kalau memang enggak Jokowi, Bang, kukira belum ada jalan. Oh gitu, Pak. Belum ada. Oh gitu. Kalau nunggu rintisan tuh dibangun. Iya. Begitu. Jadi mereka lihat lah, ini kan banyak belok-belok. Karena PT kan orang yang itu kan ngambil meteran. Bukan ngambil borongan. Bukan borongan, ambil meteran ya. Nah, itulah jalan tuh kalau belok. Sebetulnya kalau bisa kita lebih suka diluruskan aja kali, Bang ya, jalannya ya. Dulu masih zaman kepala desa Kades Pak Kineng itu yang kayak Mansur tuh. Dia nyawa mentasnya, PU nggak mau. Lurus gitu maksudnya, tapi PU nggak mau. Dia tanggung jawab tanah orang yang beli itu. Nanti gitu. Ditukar katanya. Nggak mau. Iya. Karena besar biaya kali. Mungkin lah. Oh ya, Pak, yang di daerah sana, di daerah mana namanya, danau itu, dulunya sebagai penghasil apa atau bekerja apa gitu dulu? Ngaret. Pekerjaannya. Oh, ngaret. Iya. Kenapa pindah ke sini? Karena di sana susah, sering banjir atau gimana? Enggak ada banjir. Maksudnya? Karena kami ke hutan tinggi. Oh, daerah tinggi. Dipindahkan itu karena apa itu? Memang maksud pemerintah memang mau madat jalan ini. Oh, memang supaya sini ramai gitu ya? Ini pun enggak ada orang lain kalau dulu.
Karena dipilih satu desa itu siapa yang mau. Oh gitu. Menyukupi satu Kampung, satu desa. 100 unit rumah. Itu ditanggung 5 tahun dulu. Cuma di 2 tahun sekali itu terima. Nah, yang terakhir 3 tahun sekali terima. Jaduk. Oh, jadi kita waktu masuk ke sini sudah disiapkan rumah. Iya. Ditambah lagi jaduk gitu, Pak ya, jatah hidupnya. Misalkan kita makan kayak beras juga udah ditanggung. Terus sembakonya gitu ya, segala macam kayak untuk bumbu apa Lengkap minyak lah. goreng lengkap gitu udah ditanggung juga. Kalau rumahnya ukurannya berapa, Pak? 5 kali 6. 5 kali 6, lumayan besar ya. Inilah dia. Cuma Oh ini. Ini kan masih perumahan dulu. Oh ini yang asli nih Bang ya? Cuma enggak berdapur. Oh dapur. Bikin sendiri lah. Oh gitu, dapurnya bikin sendiri. Tapi untuk ukuran 5 kali 8, 5 kali 6 ya? 5 kali 6. 5 kali 6 saya rasa udah lumayan ya Bang ya? Udah lumayan lah Tapi istilahnya. sekarang udah banyak diganti. Udah dirubah, maksudnya udah punya dana, udah punya rezeki, terus nambah rumah yang lebih bagus lagi gitu ya Pak ya? Yang sini lebih cepat berkembang dari yang ke Enggang Raya tuh. Ada Enggang Raya juga transmigrasi juga? Ada, sama lokal. Oh lokal juga. Tapi yang di sini lebih cepat perkembangannya. Ya, saya perhatikan rumah-rumah juga udah bagus-bagus ya. 2004 sampai sekarang berarti sudah berapa tahun Pak ya? Lebih 10 lah. Habis 10 ya. Mungkin sekitar 18 tahunan gitu. Hampir 20-an kan. Hampir 20-an. Tapi saya perhatikan rumah-rumahnya udah bagus-bagus ya. Iya, ada diubah. Udah diubah. Ada rezeki ubah. Kalau di sini sebagian besar warganya daya apa Pak? Yang ikut transmigrasi? Daya OP. Daya OP, Mbak OP gitu ya. Oh, itu masuk ke daya apa? Toba bukan? Daya Tobak. Oh, daya Toba sama dengan yang di gunung itu ya Pak ya? Iya. Saya pernah masuk di gunung tuh, itu ada sebagian yang warga Dayak Toba yang jualan yang ada rebung, pasar rebung itu. Mungguk Rebung. Mungguk Rebung. Oh, di situ tuh Dayak Itu Toba. masih satu desa dengan kami. Oh, gitu. Jadi Desa waktu dulu. Subah. Oh, dulunya di Subah. Jadi kami juga pernah masuk ke desa Subah. Kalau nggak salah di ujungnya itu ada warga Tionghoa juga yang tinggal di sana ya Pak ya? Betul nggak? Iya. Oh, jadi Tionghoa pun masih anak kampangnya lah. anak kampung ya. Bapaknya Tionghoa, anaknya orang kita. Orang kita. Oh, masih. Ya, campuran gitu ya? Iya, campur. Campuran. Bukan asli. Bukan asli. Oke, makasih banyak Pak informasinya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan makin tambah maju aja. Jadi rumahnya semacam ini kurang lebihnya ya Pak ya Bang ya? Inilah dia. Modelnya ini yang aslinya. yang aslinya. Modelnya memang dalam satu rumah ada jendela kayak gini ya, bukan kaca ya Bang ya? Bukan. Ada apa namanya? Borongan ini 800.000 ya. Tapi ini belum ada rubah sedikit pun kan? Masih kuat berarti termasuknya lumayan bagus dulu waktu buatnya. Aku pun masih kuat. Masih kuat ya? Cuma udah kuruk bongkar. Jadikan rumah yang bagus. Udah ada rezeki kak ya. Nah, kayak gini kurang lebihnya rumahnya. Jadi lebarnya luas apa namanya besar rumahnya itu 5 kali 6 ke lebar 5 ke belakang 6 gitu ya Bang ya? Iya. Kalau luas keseluruhan berapa Pak? 30. Tanahnya. Tanahnya keseluruhan 30 dalam satu kakak. 30 meter kali 100. 100. Oh, berarti hampir seperempat hektar lebih ya? Iya. Kita dapatkan lahan juga nggak untuk istilahnya tempat berkebun atau bertani gitu? Nggak ada? Sekarang sih lain lagi. Udah diubah sekitar tahun 2008. Pokoknya belakang itu berbatas dengan lahan orang yang Ke belakang sana? gitu. Jadi dilebihkan dari 100 Ya. itu masih ada lebih lagi itu. Anggaplah Ada 200 baru berbatas dengan orang, bawah seorang. Oke. Oh. Iya. Jadi ini kan lebar 30 anggaplah ya. Ke belakang itu jatahnya 100. Tapi lebih ke belakang lagi masih ditambah sampai ke batas punya orang. Punya aku dia 705 meter. Wow, keseluruhan jadinya. Panjangnya. Ya. Jadi luas ya termasuknya kalau kayak gitu. Bukan cuma 30 kali 100 saja bukan ya. Iya. Masih ada tempat untuk istilahnya kita bertani atau bercocok tanam apa. Kalau Sawit dulu atau apa. perjanji ini kan dengan dinas sosial. Ini dulu selama 5 tahun langsung di sertifikat.
Sampai sekarang masih belum ada. Belum ada. Nah. Ini kan baru-baru nih dibebas dah. Oh. Ada yang kulihat jauhnya ada 100 meter, mana yang ada. Nggak tentu tuh yang dibebas nih. Kulihat ke anunya patoknya gini, sini HP, sini B, bebas. Oh gitu. Nah, belakang rumah aku kurang lebih lah 100 meter. Yang pekarangan juga belum ada sertifikat. Belum. Jadi keseluruhan antara pekarangan dengan lahan umumnya, lahan yang untuk usaha juga itu masih belum ada sertifikat. Oh, ya mudah-mudahan nanti belum ada, Bang. Ini kurang lebih lah hampir 1 tahun lah yang bebas nih. Kan 5-7 bulan lah udah dibebas nih. Untuk Jokowi, untuk program Jokowi kalau nggak salah kan ada semacam prona, pembuatan sertifikat secara gratis atau istilah pemutihan gitu. Iya. Nah itu tergantung dari perangkat setempat mungkin. Kalau perangkat setempat nanti mengajukan, nanti akan diurusnya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa terurus gitu loh Pak ya. Mudah-mudahan, karena kita kalau misalkan belum ada kami masih sertifikat, masih belum ada kekuatan gitu. Kami di kampung lama tuh Pak, aku terus terang. Kalau ke bahasa saya ya, celana ini kering di badan. Kerja tuh setiap hari kerja kayu, kerja noreh, nah itu. Kalau hujan nggak 3 hari ngeluh. Nggak dapat apa-apa. Beladang itu adalah bertengah tahun makan ada. Dulu kan ada program Jokowi kalau ada lahan untuk sawahan itu dia minta 1 deretan. Nggak boleh ke sana banyak biaya katanya. Itu kan memang ada program. 1 deretan tuh maksudnya 1 kelompok gitu ya, 1 tempat gitu. Tapi punya kami nggak ada. Gitu. Mas ini kan mengingatkan hutan yang mau diibatnya. Sekarang sih dah pertanian itu susah. Tanahnya nggak memungkinkan gitu ya. Sini kan tahu lah. Iya. Banyak pasir modelnya. Kalau misalnya mau ditanam padi pun kayaknya susah untuk hidup gitu ya. Tapi kalau memang yang mudah-mudah lah. Pemerintah ikut rintis lama, nggak kena hutan pasir ini. Oh gitu. Ya namanya proyek. Oke, gitu aja. Makasih banyak ya informasinya. Saya izin untuk YouTube. Ini kurang lebih jalannya semacam ini untuk jalan lingkungannya, tapi di sisi dari jalan lingkungan ini berseberangan di sebelah sana ada jalan utama, yaitu jalan Trans Kalimantan. Mana nih? Posyandu. Oh, posyandu. Di sini ada posyandu juga berarti. Puskesmas ada enggak? Enggak ada. Baru posyandu aja. Jadi kalau Pustu ada. Puskesmas membantu maksudnya ya. Oh, berarti tercukupi untuk masalah kesehatan juga ya. Fasilitasnya juga ada gitu. Oke, makasih ya. Oke, jadi di sebelah kiri kita ini ada PAUD. Kemudian di sebelahnya kalau nggak salah ruang pertemuan gitu. Kita mencoba mendekat ke PAUD-nya. Ini PAUD-nya Kak ya? Oh, udah pada pulang. Udah pada pulang. Wah, banyak anak didiknya banyak. 20-an. Kalau yang sebelah ini apa? Gereja lama. Oh, ini gereja lama. Terus sebelahnya? Itu aula. Oh, aula. Jadi di deretan sini ada PAUD-nya, kemudian gereja lama, terus aula ya. Paling ujung sana? Pustu. Puskesmas pembantu. Oh, PAUD ya. Namanya siapa? Datan. Oke, makasih ya. Saya jalan dulu.
Jadi di sini ada fasilitas umum. Kalau nggak salah ini PAUD-nya. Nanti kalau masuk ke sana itu ada sekolahan SMP. Ya dia, yang masuk sana SMP ya? Iya. Mas SMA atau SMP? Lihat di sini tuh ya SMP. Oh, SMP, yang masuk sini SMP. Jadi ini sebelah PAUD ada gereja dulunya. Ini gereja lama. Tapi nanti kita akan lihat gereja barunya. Nggak jauh dari sini ada gereja baru. Ini gereja lamanya semacam ini. Kayaknya udah nggak dipakai lagi karena udah dibuatkan gereja baru. Oke, terus yang sebelah sini itu ada aula. Jadi mungkin tempat-tempat berkumpul para warga ditempatkan di sini, dan sebelah sananya yang warna kuning depan situ adalah pustu. Oke, ini kita kalau lihat dari jalan raya kurang lebih semacam ini. Jadi kita melewati jalur Trans Kalimantan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, ada jalan Trans Kalimantan, di sebelahnya paralel jalan lingkungan yang biasa mereka pakai, karena kalau mereka menggunakan jalur ini akan sedikit riskan atau sedikit berbahaya, karena di sini dilewati mobil-mobil bis-bis besar gitu. Itu sangat kurang aman bagi anak-anak ataupun orang tua gitu. Nah, di depan kita ini ada gereja. Tadi yang kita lihat itu adalah gereja lama, kemudian ini dibangun gereja baru. Paroki Terentang Keuskupan Sanggau. Kita masuk, kita lihat ke dalam sana. Sudah lumayan mewah setelah dibangun dari yang tadi. Kalau tadi hanya berupa bangunan berbentuk kayu gitu, kalau sekarang ini udah bangunan modern, jadi bentuknya udah lumayan bagus. Nah, sekedar tambahan, transmigrasi itu bukan hanya transmigrasi umum saja. Transmigrasi itu banyak sekali macamnya, termasuk transmigrasi umum, transmigrasi lokal, transmigrasi pir sawit. Jadi semuanya itu merupakan program pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup. Jadi mungkin di tempat sini sebelumnya mereka untuk kehidupan warganya agak sedikit sulit ekonominya karena merasa di dalam sana, berada di dalam sana. Nah, sekarang setelah dipindahkan menuju ke jalan raya, akses menuju ke tempat-tempat yang lain untuk bekerja ataupun yang lainnya akan lebih mudah, dan itu sangat mendorong ataupun meningkatkan ekonomi warga setempat. Itu jadi gunanya transmigrasi semacam itu. Oke, ini adalah SD-nya, jadi kurang lebihnya semacam ini. Bangunannya juga ada bagus, kemudian anak didiknya juga ramai. Nah, kita mau coba mendekat sana. Alhamdulillah baik. Gimana Bapak ini kabarnya? Sehat? Makin ramai, makin berkembang kayaknya ya. Ini istirahat apa? Istirahat. Ada berapa anak di sini, Pak? Hah? Ada berapa anak didik? 157. Oke Pak, makasih. Saya datang kedua kali ini untuk lihat seperti ini. Nggak usah masuk. Makasih banyak. Rencana mau kemana? Langsung ke Tayan. Oh iya. Makasih Pak ya, Pak Muin. Misi lagi pada apa? Duduk. Oh, duduk aja. Jadi ini masuk di perkampungan Dayak, dulunya sebagai apa namanya? Transmigrasi gitu ya. Iya. Termasuk kakak dulu. Kami orang pendatang juga. Oh, pendatang. Maksudnya dapat suami orang sini gitu kah? Oh, gitu. Iya. Jadi sini rata-rata kerjanya apa untuk sekarang ini? Sawit. Oh, sawit. Sawit sendiri atau gimana? Sawit. Iya, sawit sendiri. Oh. Ada yang sawit sendiri, ada yang punya orang. Ada yang punya orang. Sini masih biasa kalau misalkan makan apa namanya, kayak kakak makan tuh Kak? Oh, sirih. Sirih masih biasa ya? Iya. Nggak memandang istilahnya tua muda. Ada yang muda juga biasa makan sirih gitu ya? Iya. Oh. Kalau di sini kan mereka memang itu yang dimakan. Jadi yang dimakan apa aja Kak? Nyirih itu? Ya, pinang. Pinang, terus daun sirih, terus kapur. Oh, itu dijadikan satu, terus dimakan. Tapi nggak dilek ya? Nggak dimakan, ditelan nggak? Ditelan. Oh, ditelan? Iya. Airnya dibuang.
Airnya dibuang. Iya. Yang ditelan apanya? Hanya itunya pinangnya. Oh, pinangnya itu ditelan. Iya. Tapi itu obat juga. Obat juga ya, kalau yang apa namanya tadi itu pinangnya itu obat kata orang. Pinang dengan sirihnya itu obat. Obat gitu ya. Oke, makasih banyak informasinya. Saya lanjut jalan. Izin untuk YouTube ya. Panen bang. Ini jenis apa anunya? Hah? Bibitnya jenis apa? Ini bibitnya jenis Marehat bukan? bukan mereka. Iya campur dia Campur. dengan margarin. Ini sekilo berapa sekarang? Kalau di sini itu sekilonya 1.700. Oh, udah mulai bagus ya sekarang ya? Iya, udah mulai stabil. Kemarin waktu pas ngedrop turun sampai berapa? 800 atau 700 gitu kalau nggak salah. 500. Sekarang udah tinggi, udah 1.700. Iya. Petani kalau harga sekitar 2.000 atau 1.700 termasuknya udah merasa nyaman ya istilahnya ya, nggak rugi-rugi amat gitu istilahnya kan? Nggak rugi-rugi benar lah. Iya, kita ngambilnya dari mana nih? Kebunnya di mana? Di belakang. belakang. Oh, gitu. Nih, jadi di sini sebagian juga penghasilannya itu adalah dari menanam buah sawit. Ini ya, Bang ya? Iya. Ini sawit. Ini sekali bawa berapa kilo? Ini sekali bawa biasanya 70 kilo biasa bawa. Satu motor ini mampu. Mampu deh. Jalannya ini ya, jalannya kayak gini. Oh, dari sini. Jadi kita pinter-pinter lah, padahal kan jalannya ada becek gitu ya, susah kayaknya masuk keluarnya. Ini yang tukang ngambil ada. Kamu yang tukang ngangkutnya gitu. Oke, makasih ya. Ini rumah awalnya kayak gini, dan sekarang sudah banyak yang berubah menjadi rumah-rumah yang lebih bagus. Ibu, lagi apa Bu? Lagi apa? Ini masuk Terentang ya? Desa Terentang atau Kecamatan Terentang? Desa ya? Desa Terentang sini ya? Terentang, Kecamatan Tayan kali? Tayan. Kalau ini dulu kan katanya sebagai transmigrasi dulunya ya Bu ya? Termasuk Ibu ikut sini dulu? Tinggalnya dulu di mana? Tinggalnya sebelum pindah ke sini itu? Sana Di mana itu? Di dalam? kampung ke dalam. Oh, terus dipindah ke sini? Pidano sana. Oh, dulu di tepi danau? Oh, cari apa Kak? Daun ubi untuk masak gitu ya? Oh, dulu ikut transmigrasi juga? Memang warga sini? Memang warga sini. Dayak apa dulu Kak? Dayak Tobak. Dayak Toba. Dayak Toba itu bahasanya gimana kira-kira? Baope. Baope. Dia sebut misalkan apa itu ope gitu ya? Ope. Kalau bahasa ahe, kalau apa itu ahe gitu ya? Ahe, ya. Kalau kita nyebut apa gitu ope gitu Ope, ya? Kalau saya mau pergi bekerja, Jalan kerja. saya mau pergi bekerja, coba. Kalau Bahasa bahasa Ope. Tope, Hah? aku mau pejat kerja. Oh, aku mau pecat Kerja. kerja gitu. Oh. Beda kan? Kalau sebut cantik, Lawar. lawar. Berarti kayak orang Pontianak juga ya, lawar. Kalau cakep gitu lawar juga ya gitu. Oh. Di sini rata-rata sekarang pendapatannya atau kerjanya apa? Sawit. Sawit. Oh, jadi punya lahan untuk ditanam jadi sawit atau Sawit. tempat kerja lain? Sawit sendiri. Oh, sawit sendiri ada? Ada yang punya orang. Oh, gitu. PT nggak ada jauh? Jauh. Oh, gitu. Nggak ada PT kita. Nggak ada PT. Oke. Ini mau dimasak ya? Dimasak. Di sini kalau masak-masak kayak gini nggak perlu beli. Nggak perlu. Tinggal ambil di Kita tempat ambil sendiri. Kebun sendiri. Kebun sendiri. Dengan Kak siapa? Kak Lala. Kak Lala. Makasih Kak Lala ya. Ya. Saya ngobrol dulu sama mamanya. Kalau mama ini rumahnya udah dibangun lagi ya? Udah dibangun. Oh, dulunya Itu dari Lombok. modelnya kayak gitu. Model gitu lah. Oh, masih papan gitu dulu ya. Dikasih pemerintah. Jadi dari pemerintah bentuknya papan, setelah itu udah punya rezeki dibangun baru gitu ya, Mak ya. Itulah dia. Mama namanya siapa? Kak Butel. Butel. Oh, jadi kalau di sini kita misalkan pergi sembahyang di mana? Sana Itu gerejanya itu ya, gereja depan itu ya. itu. Kalau dulu di mana dulu?
kampung sana. Oh, yang di sebelah sana itu juga gereja kan dulu yang di sebelah sana, tapi sekarang udah udah diganti di yang baru di sini ya. Ganti baru sana. Oh, Mama ndak pergi ke kebun hari ini? Ndak pergi ke kebun atau ke ladang gitu? Ndak. Hari-hari ngapa kerjanya? Ndak ada kerja, Ndak aku ada. ndak kerja. Ndak Anaknya kerja. Oh, anaknya yang kerja. Kirain bisa nanam-nanam apa di kebun gitu. Untuk di rumah tuh ya, tanaman itu. Iya, oke, makasih ya. Saya mau jalan lagi. Oke, jadi teman-teman mungkin itu aja yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan Dayak yang Gereja kan? dari situ. Yang awalnya ini merupakan salah satu transmigrasi lokal. Jadi letak lokasinya ini berada sekitar 2 jam perjalanan dari kota Pontianak ya Bu ya. Sampai sini masih masuk Kabupaten Sanggau di Kalimantan Barat. Itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.